Assalamualaikum Ervi. Halo Kak, Waalaikumsalam. Oke, selamat sore ya Ervi. Jadi di sini pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih terlebih dahulu ke Ervi karena Ervi udah menyempatkan waktunya untuk melakukan konseling pada hari ini. Nah, sebelumnya aku mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Namaku Syifa Seisha. Jadi di sini aku sebagai konselor yang akan menemani RV selama 30 menit ke depan untuk RV bisa bercerita dan juga RV menceritakan keluh kesahnya ya. Nah, sesi konseling ini bersifat rahasia ya, aman. Jadi RV nggak perlu takut. Jadi RV juga bisa lebih terbuka untuk menceritakan keluh kesah RV-nya gitu tanpa ada rasa takut konselornya ngumbar-ngumbar atau gimana, nggak ada sama sekali ya. Oke, jadi tujuan konseling hari ini kita tuh bisa pelan-pelan nemuin suatu hal permasalahan yang sedang Elvi hadapi dan juga bisa membuat Elvi ini lebih berdamai sama Elvi sendiri gitu, sama diri Elvi sendiri. Oke, oke, gimana Elvi udah siap ngobrol hari ini? Oke Kak, siap. Oke, Ervi, sebelum lanjut, mungkin aku mau izin konfirmasi dulu ya. Sebelumnya kan Ervi sudah ngisi G-form ya untuk pendaftaran konseling ini. Aku mau izin konfirmasi, di sini namanya Ervi Paradiva Ramdhani, umurnya 21 tahun. Lalu sekarang Ervi kesibukannya lagi kuliah ya, betul? Betul. Oke. Mungkin di sini aku panggil Ervi dengan sebutan nama aja ya, gimana? Keberatan nggak? Enggak sih Kak, nggak apa-apa. Aku juga soalnya lebih nyaman dipanggil nama. Oke. Ervi boleh ya panggil aku dengan senyamannya juga. Oke, izin aku manggil Kakak aja ya Kak, soalnya udah terbiasa seperti itu ke orang lain. Oke, Ervi. Nah, di sini kan kesibukan Ervi lagi kuliah nih. Selain kuliah, Ervi sibuk ngapain lagi? Oke, selain kuliah aku paling cuman berorganisasi aja sih Kak, kayak BEM seperti itu. Berarti Ervi nih sibuk banget ya di kampus. Enggak juga Kak, biasa aja. Sibuk kalau misalkan ada event doang. Oke. Kadang kesibukan di kampus tuh bikin kesedihan-kesedihan kita juga rada menghilang gitu ya, walaupun emang gak lama. Bagus Ervi sibuk di kampus. Betul banget Kak, terima kasih. Kalau gitu aku mau nanya dulu deh, gimana nih akhir-akhir ini kabar Ervi? Akhir-akhir ini mungkin aku lagi ngerasa berat banget sih Kak, kayak ngerasa kosong aja, karena aku ngerasa kayak tertinggal juga sih Kak sama yang lain, ngerasa nggak merasa lebih baik gitu. Jadi Ervi tuh kayak marah gitu ya rasanya ke diri sendiri. Iya betul banget Kak, aku kayak nyesel aja gitu, kan suka ngebanding-bandingin juga. Nah, biasanya Ervi ini ngerasa marah sama diri Ervi ini kapan? Biasanya kalau semisalkan saya itu nggak melakukan yang terbaik buat diri aku Kak, karena aku ngerasa gagal, aku suka ngebandingin diri aku sendiri gitu. Iya, ya, aku ngerti banget perasaan Ervi ya. Kadang kemarahan itu sebenarnya bukan karena kita benci sama diri sendiri ya, tapi kita tuh kadang pengen berubah ya. Cuma kita tuh nggak tahu harus mulainya dari mana gitu, bener nggak sih Vi? Bener banget Kak. Oke, aku mau tahu nih, akhir-akhir ini ada nggak sih suatu hal yang Ervi bikin seneng gitu, kayak misalnya kegiatan apa-apa gitu? Ada sih Kak. Ngapain tuh? Mungkin aku lebih mungkin aku lebih suka nonton drakor kalau misalkan merasa aku udah nyalain-nyalain diri sendiri tuh, dan sekarang aku lagi suka nonton drakor Vincenzo.
Wah, drakor Tau nggak kak? Vincenzo. Aku juga suka nonton drakor loh, apalagi Vincenzo gitu. Aku juga suka banget. Iya, Iya, cerita Vincenzo tuh dalam banget ya. Kayak banyak makna tentang kehilangan, terus juga tentang caranya dia bertahan. Walaupun si Vincenzo ini bertahannya tuh banyak banget yang pengen ngebunuh dia gitu ya nggak sih? bener banget kak. Heeh. Apalagi kan dia kan menjadi seorang tokoh utama juga ya. Mm-mm. Aku agak sedikit terinspirasi juga Mm-mm. sih sama dia kak. Oke. Dan aku udah nonton sampai tamat. Ah, udah nonton Karena sampai aku tamat. ngerasa karakter dia tuh mirip banget sama aku kak. Hmm, ya Kayak ya. dia tuh nyimpen banyak luka tapi dia dipendam sendiri gitu. Aku juga sama seperti itu. Ngerti banget aku. Oke, selagi nonton Vincenzo nih, kamu tahu nggak sih di episode 6 itu ada sebuah scene di mana Vincenzo itu lagi ngobrol sama biksu. Nah, aku boleh nggak kasih sedikit scene itu ke kamu? Boleh, boleh, boleh. Kayaknya aku juga inget-inget lupa sih, Kak. Boleh deh biar aku makin teringat juga. Oke, aku mau kasih scene-nya ya. Semoga kamu bisa nonton dan juga kamu bisa mendapatkan artinya ke dalam diri kamu gitu. Oke, Kak. Siap. 스님, 여쭤볼 게 하나 있습니다. 말씀하시지요. 혼자 멀리 떨어진 곳에서 바다만 보며 살면 불교에서 말하는 모든 번뇌가 없어질까요? 번뇌는 다른 하늘 아래 있고 없는 것이 아니라 변호사님의 마음 아래 있고 없는 것입니다. Oke, Ervi, tadi kan aku udah nunjukin scene dari episode 6 Vincenzo ya. Nah, menurut Ervi sendiri nih, dari kalimat tadi, apa yang Ervi dapati? Oke, dari kalimat tadi sih aku ngerasa kayak tertampar banget sih, Kak. Karena aku benar-benar relate banget dengan apa yang aku rasa. Dan aku juga memaknai bahwasannya aku menghindar dari keramaian dan teman-teman yang lain juga aku masih tetap gitu merasa ya marah seperti itu. Ternyata bukan itu solusinya. Iya, jadi marah itu hal yang wajar banget sebenarnya ya. Kadang juga marah itu cuma bentuk lain dari rasa kecewa yang belum sempat kita peluk ya. Jadi berdamai dengan diri sendiri itu bukan berarti kita tuh berhenti ngerasa marah. Jadi kita tuh bisa belajar dulu nih. Kita tuh harus lebih tahu dulu marah kita tuh karena apa. Jadi kita tuh harus mengenali marah kita dulu. Pelan-pelan itu pasti bisa kita tenangin rasa marah itu ya. Oke, kalau boleh aku ajak refleksi mau nggak Ervi? Kayak misalnya Ervi itu nulis suatu kutipan yang Ervi terserah Ervi deh kutipannya seperti apa. Mungkin mirip-mirip kayak kutipan di scene Vincenzo tadi, cuma ini versi Ervi sendiri. Gimana? Boleh Kak, boleh. Oke, mungkin Ervi bisa nyiapin pulpen dan juga kertas. Boleh ditulis sekarang ya. Oke Kak, aku ambil dulu. Oke. Sudah. Oke, apa tuh kira-kira tulisannya? Dari aku sih ya Kak, refleksi yang aku termotivasi juga buat dari video yang tadi udah Kakak sampaikan ke aku kutipannya itu refleksinya, aku akan belajar berdamai dengan hatiku, bukan bersembunyi darinya. Wow, Ervi barusan itu kalimat yang sangat bagus ya. Nah, tulisan itu tuh secara tidak langsung itu adalah proses awal buat Ervi itu nyembuhin diri sendiri gitu. Nah, oke, sebelum kita akhiri sesi hari ini, aku mau tanya satu hal ke Ervi.
Nah, dari obrolan kita hari ini, apa sih yang Ervi dapati atau apa yang Ervi rasain? Kayak yang aku dapati sih ya kak, aku merasa lebih lega juga karena udah dipandu, dibimbing sama kakak, bahkan udah memberikan sedikit motivasi gitu dari video Vincenzo. Jadi itu yang membuat aku nyadar supaya aku tuh nggak boleh keras sama diri sendiri. Aku juga harus mengeluangkan diri sendiri kalau misalkan nggak optimal itu nggak apa-apa banget kak. Jadi itu sih yang aku dapetin. Ya, jadi Ervi tuh lebih mungkin lebih ngerti untuk bisa memaafkan diri sendiri ya. Betul banget kak, jadi aku lebih memaafkan kesalahan-kesalahan aku karena kan itu sebuah dari proses juga sih kak, proses aku sendiri. Oke. Maafin diri sendiri itu langkah yang luar biasa ya. Dan juga langkah penting nih buat Ervi untuk bisa menemukan kembali siapa Ervi sebenarnya gitu. Oke? Betul Iya. kak. Oke, mungkin untuk hari ini kita cukupkan saja ya. Mungkin kita bisa melanjutkan di sesi berikutnya. Ervi bisa juga menghubungi aku kapan saja. Misalnya mau cerita lebih dalam atau misalnya mau sekedar ngobrol, itu boleh banget Ervi ngehubungin aku. Aku juga berusaha untuk cepet balesnya ya ke Ervi. Oke kak, terima kasih banyak ya udah mau dengerin aku. Aku jadi ngerasa lega banget karena ada yang dengerin aku kak. Karena kalau misalkan ke yang lain, curhat ke yang lain kan kadang responnya yang gak sesuai dengan apa yang kita mau. Dari aku berkonsultasi dengan kakaknya, aku merasa sangat didengar dan tanpa dijudge. Makasih ya kak. Nanti aku akan menghubungi kakak lagi. Oke, sama-sama Ervi. Ervi juga jaga kesehatan, jangan lupa makan, jangan lupa minum. Terus juga Ervi semangat kuliahnya ya, berorganisasinya juga semangat. Oke kakak, siap. Oke, aku tutup ya. Dadah Ervi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.